Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Misran. Selamat siang juga kalian semua. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Teknik Industri dari Ya, Universitas Krishna Dwipayana. Untuk maksud dan kedatangan kami di sini untuk ngobrol santai atau berbincang-bincang dengan Bapak seputar usaha mebel yang sudah Bapak rintis atau jalankan saat ini di bengkel SPD Enggal Jaya, betul Pak? iya betul. Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang. Betul. Mungkin boleh diceritakan Pak untuk awal merintis usaha ini tuh bagaimana? Awal merintis dari usaha perusenan ini, tadinya ini saya kerja di mebel. Setelah mebel seperti kayak lemari, kursi, itu istilahnya agak terlalu lama prosesnya. Kita lari ke usaha kusen. Usaha kusen itu mulai tahun 1994 itu saya di Rawakuning sini untuk merintis. Pertama itu masih alatnya masih manual semua. Terus kita sewa lahan kosong dibangun. Setelah dibangun bedeng, kita menyediakan kayu. Terus dengan berjalannya waktu mulai ada sedikit-sedikit mesin untuk produksi. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu konsumen. Konsumen itu ya banyak dari pelenggan-pelenggan termasuk pemborong tukang batu. Ada sebagian dari proyek di PT Bumi Jaya Masa. Itu karena kalau yang rata-rata itu konsumen yang dari orang-orang yang mau bangun gitu. Ada juga yang pemborong tukang batu itu. Setelah itu kita layanin. Setelah ACC harga kita belanja kayu. Setelah belanja kayu kita proses. Proses itu kita harus ada tenaga tukang. 1 atau 2 tukang. Setelah kita sediakan kayu terus diproses dengan tukang. Menyusul dengan alat-alat mesin yang lainnya. Nah, terus itu setelah itu kita proses di situ. Karena kenapa saya milih di kusen? Karena kusen itu prosesnya lebih cepat daripada mebel. Kalau mebel itu perbandingannya itu kayak aksesoris itu agak kecil-kecil gitu. Kalau proses kusen itu biasanya sini bahan-bahan mentah. Untuk finishing itu ntar kalau udah di rumahnya konsumen baru di finishing gitu. Setelah itu ya begitu kita nunggu konsumen sama pemborong-pemborong yang datang ke sini kita layanin sesuai pesanan. Ya, kalau untuk kesulitannya Pak selama ini dalam menjalankan usaha mebel itu kira-kira apa aja, sama buat yang mau mulai usaha mebel ini eh, tips and triknya mungkin ya, mungkin berdasarkan pengalaman Bapak untuk yang baru mulai itu kira-kira harus mulai dari mana? Kalau kita mulai itu dari ini Mas, kita mulai dari menyediakan bahan. Walaupun belum ada konsumen, kita siapin bahan-bahan semuanya. Kita kumplitin, ada balok kayu 612, ada balok kayu 615 kali 5 meter, papan 330 4 meteran, papan 425 4 meter, ada yang 5 meter. Terus papan 320 4 meteran. Terus 412 juga ada buat pinggiran pintu itu, buat
frame-nya itu. Iya. Terus 420 ada bahan-bahan yang kita sediakan itu. Kalau Gitu. buat kesulitannya Pak, Pak Megi, di dalam menjalankan usaha mebel kayak mungkin ordernya nggak apa lagi nggak konsisten apa gimana Oh, kalau order ini kadang-kadang kayak seperti musiman. ya sih Pak? Musiman kalau pas lagi musimnya apa itu enggak seperti krisis itu masih bagus. Dalam usaha itu ada aja lah konsumen untuk apa pesen gitu. Pak, pernah nggak Bapak tuh ngalamin satu masa yang Bapak menjalani ini merasa berat banget loh di masa-masa apa itu? Dan gimana cara Bapak itu bangkit di masa-masa itu? Kalau masa-masa sulit itu, kalau masa sulit itu sepertinya kayak pas lagi ordernya sepi itu, Pak. Ordernya sepi, kita tetap konsisten, kita jagain terus. Tapi nanti suatu saat itu adalah satu dua. Kalau nggak ada kerjaan banyak, kita bisa ngerjain sendiri. Bisa kita sendiri. Kalau kerjaannya nggak begitu banyak, kalau kita mulai stabil, kita siapin tukang, satu atau dua, bahkan tiga tukang. Kalau kerjaannya stabil, itu. Kalau kesulitannya ya di mana ya? Ya sebenarnya nggak begitu ini sih. Yang penting itu konsumennya itu cara pesennya itu apa itu modelnya nggak berubah-ubah. Yang takutnya kadang-kadang dia udah mau pesen dibikin misalkan 6.15. Setelah kita proses dibikin proses kayak kusen lengkung itu pernah. Udah saya bikin tersana sono rubah. Mintanya 8.12. Barang jadi mangkir. Ya, itu yang agak sulit, berat. Karena kayak kalau kusen lengkung itu untuk jualnya susah. Karena dia pakai emal, ngikutin ruangan atau lokasi yang sudah ada. Kalau untuk rumah itu kan ruangan lokasi kan beda-beda. Kalau kita mal desain sesuai lengkung itu, kalau itu udah enggak jadi itu kalau yang kusen lengkung itu emang lama, sulit. Belum tentu 5 tahun atau 7 tahun itu belum tentu kepake. Belum tentu kepake. Nah, karena ini saya ada stok yang udah jadi, mungkin sampai sekarang mungkin 7 tahun ada. Udah saya bikin karena orangnya digagalin karena alasannya itu kekecilan. Padahal waktu itu saya udah apa itu udah kompromi lah istilahnya. Katanya bilang kekecilan ya nggak jadi saya proses terus saya bikin lagi yang gede. Itu pernah yang ada kesulitan begitu ada saya. Karena barangnya sampai sekarang masih ada. Nyampe udah 7 tahun sebelum corona. Karena memang ya udah didesain itu sesuai pesanan awal gitu ya. Iya, pesanan awal. Jadi belum tentu punya orang lain sama ukurannya. Iya, untuk yang agak kesulitan itu desain yang lengkung. Kalau kayu model yang lurus-lurus itu nggak begitu masalah. Yang masalah itu kalau model-model lengkung-lengkung kalau udah didesain terus dia berubah itu yang kita sulit untuk memanfaatkan kayu yang sudah didesain. Jadi seakan-akan mubadir karena lama, belum tentu 7 tahun sampai sekarang belum kepake sampai sekarang ini. Mungkin 8 tahun ada ini kayunya gudang masih ada. Kayunya gede-gede. Kalau yang untuk ukuran minimalis, lurus itu masih gampang masih gampang diproses lagi lah. Yang kesulitan tuh yang agak model-model lengkung itu kalau udah desainnya udah jadi terus dia berubah model itu agak sulit. Ya, sama satu lagi Pak, selama Bapak membangun usaha mebel ini, kira-kira proyek apa yang paling besar yang udah Bapak dapetin? Dan itu berbentuk model dan barang apa? Ya, saya ngadepin usaha kusen ini yang pernah saya dapetin proyek dari PT Bumi Daya Plaza, bahannya kayu merbo. Kayu merbo itu emang harganya agak istilah
agak sedikit mahal lah. 2 kali lipat dari harga kamper. Itu bahannya itu kayak papan, apa itu trap tangga, terus railing tangga, ya pintu, kusen, itu termasuk. Sama bagaimana Pak ketika ada konsumen nih yang komplain dengan barang yang sudah terkirim? Kira-kira apa ada maksudnya kayak garansi atau apa sebagainya? Ya kita kalau komplain kita layanin sesuai kemauan konsumen. Yang penting tidak berubah dari pemesanan awal. Misalkan dia emang pesennya model minimalis, bahannya udah sesuai, misalkan ada kesulitan pintu sulit ditutup atau gasrok, itu kita servis gratis. Kalau kendala-kendala yang model gitu kita servis, kita layanin. Oke Pak, mungkin terakhir ya Pak, Ya. pertanyaan dari kami itu seputar tantangan di era sekarang ini kan saingannya dengan aluminium. Iya. Untuk tetap bersaing ini bagaimana Pak? Kan kalau aluminium kita tahu sendiri dia tingkat kehandalan atau keawetannya itu kan lebih dari kayu mungkin. Iya. Itu cara untuk bersaing dengan industri aluminium sendiri itu bagaimana? Cara industri dari kayu, perbandingan aluminium dari kayu itu tergantung bahan sih. Kalau yang mulai mereknya yang aluminium itu kalau yang bagus merek YKK atau Alexindo itu bagus. Tapi kalau merek-merek kayak Engkalum, Dakon yang itu sebenarnya kalau dibandingkan kamper masih kuatan kayu kamper. Mahalnya masih mahal kayu kamper. Gitu. Kalau dia ngambil yang merek YKK atau Alexindo itu memang bagus karena bahannya tebel. Gitu. Berarti masih dalam artian industri mebel ini penggunaan kayu ini masih punya segmen pasar sendiri ya Pak? Banyak peminatnya gitu. Masih konsumen masih ada. Konsumen itu masih masih agak, kalau rumah itu dia kalau orang kampung ini masih seneng ke kayu. Kecuali kayak apartemen, kayak hotel, kayak kantor-kantoran itu emang udah hampir 90% itu pakai aluminium. Kayak perkantoran, hotel, terus kayak puskesmas, rumah sakit itu udah 90% pakai aluminium. Tapi kalau rumah itu kayaknya masih, kalau kayu masih 70 lah, 70% masih pakai lah. Masih ada, masih pakai. Walaupun kalau yang rumah-rumah pribadi itu kecuali komplek kayak perumahan kayak istilah di komplek itu lah, mungkin udah sebagian banyak itu pakai aluminium. Mungkin hampir 70% dia pakai aluminium kalau kayak komplek. Tapi kalau orang kampung itu masih 70% pakai kayu kalau orang kampungan. Kalau dibandingkan orang perumahan, orang komplek itu. Kalau orang kampungan, orang bangun pribadi itu rata-rata masih menggunakan itu. Kecuali kayak bangunan di komplek itu emang udah hampir 90% lah, hampir 70 sampai 90% pakai aluminium. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman mungkin? Ini cukup sih. Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih buat Bapak kami ucapkan nih untuk ketersediaan waktunya. Ini jujur sangat membawa manfaat buat kita semua gitu, apalagi buat kita yang masih mahasiswa, istilahnya masih harus banyak belajar tentang industri, Ya, khususnya industri mebel ini terkait bagaimana perjalanannya, bagaimana tantangannya, sangat membawa pencerahan dan pembelajaran buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak atas ketersediaan waktu. ya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll